Kita saat teduh sejenak. Amin. Ibadah pagi hari ini dilaksanakan hanya di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 tambah 4. Kami puji dengan riang. Kita nyanyikan. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Abu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerang. Mari kita pun memuji dengan suara menggegam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, walau-walau serta, ikut melambungkan kasih dalam lagu pemenang. Kita akan membaca yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai 6 dan ayat 10. Kita baca secara responsoria. Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai 6 tambah ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Telah meletakkan dasar kekuatan kami lawanmu untuk membungkamkan musuh dan berbeda. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga kau mengindahnya? Apakah manusia sehingga kau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kita kembali puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1. Bila kulihat bintang gemerlapan, kita nyanyikan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, aku dosaku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih penyertaan Tuhan yang senantiasa memandang kami berharga di hadapan Tuhan. Kau Tuhan masih memberikan nafas kehidupan dan kekuatan bagi kami untuk boleh
melaksanakan segenap aktivitas kami pada hari ini. Dan terlebih dahulu kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Melalui ibadah ini Tuhan, kami mau persembahkan kehidupan kami yang telah Tuhan anugerahkan. Tuhan boleh pakai kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan firman-Mu yang akan kami dengar, biarlah itu menjadi pedoman kami untuk boleh melaksanakan kehendak Tuhan, menuntun kami untuk memuliakan Tuhan melalui setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa, inilah kami dan doa kami yang kami panjatkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Jadilah kehendak Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah pagi, di pagi yang cerah ini, itu tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 113 ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 113 ayatnya yang ketiga. Saya akan baca untuk kita sekalian. Demikian tertulis di sana. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Sampai di sana pembacaan nas kitab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam renungan ini kita mau ditunjukkan oleh penulis kitab Mazmur ini, di mana pemazmur menyanyikan keagungan Tuhan melalui pujiannya yang singkat ini. Ya, ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 113 ini. Kalau kita lihat itu hanya 9 ayat, tetapi walaupun ini begitu singkat, akan tetapi pemazmur dengan tegas mengatakan bahwa cara Tuhan yang agung dan keagungan Tuhan yang memerintah atas segalanya itu pantas untuk mendapatkan pujian. Dan pujian itu bukan hanya layak disampaikan kepada Tuhan dalam satu hari. Kalau sepintas kalau kita baca dari pasal 113 ayat 3 ini, seolah-olah isinya adalah dari terbitnya matahari sampai terbenamnya itu kurun waktu satu hari saja. Dan memang kebanyakan dari kegagalan orang-orang Kristen ya memuliakan Tuhan di hari Minggu, karena itu hari yang dikuduskan mungkin anggapannya. Tetapi hari-hari yang lain, hari biasa, hari Senin sampai Sabtu, mungkin tidak seperti kekudusannya di hari Minggu. Tetapi pemazmur ini bukan mau katakan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya itu kurun waktu satu hari. Akan tetapi lebih daripada itu. Dari terbitnya matahari, kalau kita baca di dalam teks bahasa Inggris, from the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord, itu dikatakan di sana. From the rising, yang mau dikatakan dari terbitnya ini, kalau kita lihat di bahasa aslinya, dikatakan di sana bahasa asli terbit itu misrah, tempat matahari terbit. Itu lebih mengarah kepada tempat matahari terbit. Jadi bukan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dalam artian memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan itu dalam kurun waktu satu hari. Tetapi pemazmur ini mau katakan dari tempat terbitnya matahari, dari daerah sebelah timur di bumi ini sampai sebelah barat di bumi ini. Artinya dari timur sampai ke barat semua orang harus memuji Tuhan. Jadi bukan mengarah kepada waktu, tetapi mengacu kepada tempat. Jadi semua orang harus memuji Tuhan.
baik yang tinggal di sebelah timur maupun yang tinggal di sebelah barat dari bumi ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, pemazmur ini mengatakan bahwa Allah itu layak untuk dipuji. Keagungan Tuhan, cara Tuhan yang agung, yang memerintah atas segalanya, cara Tuhan yang agung, yang berkuasa atas segalanya, dan kekuasaannya itu sama seperti di perikop kita hari ini. Di judulnya saja kita sudah lihat, Tuhan meninggikan orang rendah. Tuhan memerintah dengan sangat-sangat baik sekali, yang mampu membuat semua orang memiliki kehidupan. Tuhan yang demikian ini layak untuk dipuji, kata pemazmur. Dipuji oleh siapa? Oleh seluruh umat manusia. Itu makanya kita katakan tadi, ayat ini bukan mengarah kepada waktu, tetapi mengarah kepada tempat, mengacu kepada tempat. Semua manusia harus memuji Allah, baik dari timur sampai ke barat. Itu makanya di dalam pujiannya ini pemazmur membuka ayat pertama di pasal 113 ini dengan ucapan haleluya. Haleluya sudah jelas adalah kata pujian. Dan di ayat terakhir, ayat 9 di pasal ini, kembali dia tutup dengan ucapan haleluya. Jadi dari awal nyanyiannya di pasal 113 ini, pemazmur mengatakan bahwa Allah layak untuk disembah, dipuji oleh semua orang dari timur sampai ke barat. Jadi mazmur ini merupakan mazmur yang ditujukan kepada seluruh dunia, bukan hanya kepada satu kaum, satu golongan, satu kelompok, tetapi kepada seluruh dunia, pada seluruh ciptaan untuk memuji Tuhan. Jadi tema mazmur ini ditentukan tadi kita katakan dengan kata haleluya, ditentukan untuk membukanya dan menutupnya dengan kata pujian haleluya. Para hamba Tuhan, khususnya orang-orang Israel saat itu sebagai umat pilihan Tuhan, diajak untuk menyebut nama Allah di dalam kehidupan mereka sebagai sebuah pujian. Jadi kalau kita baca di bahasa aslinya, kata Lord yang diterjemahkan oleh bahasa Inggris itu, saya lihat di bahasa aslinya ternyata ditulis di sana Yehovah. Yehovah artinya yang ada. Yehovah artinya yang ada, nama yang tepat dari satu-satunya Allah yang benar. Maka nama itu, name is to be praised. Halal, haleluya. Itu yang dikatakan oleh pemazmur ini. Maka nama ini layak untuk dipuji. Yehovah, Allah satu-satunya. Jadi kalau sudah dikatakan Allah yang satu-satunya, maka tidak ada lagi Allah lain yang layak mendapatkan pujian yang sama seperti yang ditujukan kepada Allah Yehovah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang mau kita lihat dari sini? Mazmur ini mau mengatakan kepada kita bahwa keyakinan kita kepada Allah harus semakin bertumbuh, dan pengenalan kita kepada Allah yang satu-satunya harus semakin bertumbuh. Jadi saya ingat ketika di teologi di kampus pernah kami membahas tentang Tuhan yang ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu sebenarnya satu, tetapi caranya yang berbeda-beda setiap agama. Sebenarnya Allah itu satu, Tuhan itu satu, begitu. Nah, itu pernah dibahas ketika kami di kampus. Kira kita sampai kepada kesimpulan pada waktu itu bahwa Allah yang kita sembah dengan Allah yang disembah oleh agama-agama lain adalah berbeda, dan sangat-sangat berbeda. Nah, salah satu contoh, karena ini juga tadi ibadah kita dimulai dengan ajakan untuk melihat ciptaan Tuhan dari lagu kita Kidung Jemaat nomor 64, bila kulihat bintang gemerlapan dan lain sebagainya. Di dalam teologi
kekristenan kita katakan bahwa Allah itu satu-satunya dan tidak ada Allah yang sama seperti Dia. Dan kalaupun ada ungkapan yang mengatakan bahwa Tuhan itu sebenarnya satu, agamanya saja, jalan untuk menyembah Dia saja yang berbeda-beda, ternyata tidak. Apapun yang kita persiapkan, apapun yang kita kerjakan, itu merupakan pujian kita, cara kita untuk memuji Allah Jehovah yang besar dan layak untuk disembah. Maka kita menjadi hamba Allah yang sudah menerima perjanjian Tuhan, yang sudah dipimpin Tuhan, yang sudah dipeliharakan Tuhan. Marilah setiap pekerjaan kita, setiap aktivitas kita, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan menjadi pujian kita bagi Tuhan. Dan dimanapun kita berada, hendaknya kita dapat senantiasa memuji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kami semakin diingatkan untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi melalui setiap aktivitas kami, melalui setiap kehidupan kami. Kami semakin mengenal Tuhan dengan semakin baik. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, pemerintahan Tuhan atas kehidupan kami dan seluruh umat manusia di bumi ini. Dan biarlah itu juga Tuhan mengingatkan kami dan membuka mata rohani kami, mata badaniah kami, untuk boleh memberikan yang terbaik, dan setiap kehidupan kami itu menjadi pujian bagi Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji ya Tuhan, oleh semua makhluk yang ada di bumi, mulai dari timur sampai ke barat yang ada di dunia ini. Demikian juga kami Tuhan di kantor pusat ini, biarlah setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, semua yang kami pikirkan, bahkan yang kami kerjakan dan kami katakan, biarlah itu menjadi pujian bagi Tuhan, agar namamu semakin dimuliakan Tuhan. Bahkan di kantor pusat ini, bahkan di ruangan kami pribadi lepas pribadi, biarlah Engkau yang ditinggikan, biarlah Engkau yang dipuji, biarlah Engkau Tuhan yang diagungkan. Biarlah semua pekerjaan kami Tuhan bukan meninggikan nama kami, bukan meninggikan identitas kami, bukan meninggikan kehidupan kami dan pribadi kami, tetapi meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena Engkau layak dipuji, dan Engkaulah Tuhan yang ada dan yang satu-satunya, Allah Jehovah yang pantas untuk kami sembah. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Kami sambut dan kami terima, kami hidupi firman Tuhan melalui kehidupan kami, melalui setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Terimalah kami Bapa, hanya melalui nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Jadilah kehendak Tuhan. Amin.